Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang indahnya kebersamaan dengan berjamaah, yaitu materi kelas 7 pada semester ganjil. Ya. Di materi ini maka kita mulai dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini ada beberapa yang akan kita bahas, mulai dari pengertian salat wajib berjamaah sampai kemudian mempraktikkan salat berjamaah dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kegiatan pembelajarannya adalah mulai mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Ya. Kita langsung ke materi, apa saja yang akan kita pelajari. Ya. Yang pertama yaitu tentang pengertian salat berjamaah, keutamaannya, dasar hukumnya, syarat sahnya, syarat menjadi imam, syarat menjadi makmum, jenis makmum, halangan salat berjamaah, saf salat berjamaah. Kita mulai dari pengertian salat berjamaah. Secara bahasa itu artinya berasal dari kata jamaah, artinya mengumpulkan bersama-sama. Adapun secara istilah, salat yang dilakukan secara bersama-sama dua orang atau lebih, yang satu jadi imam dan yang lain menjadi makmum dengan syarat-syarat tertentu. Nah, ini kalau dari sisi pengertiannya. Kemudian kita lihat dari sisi keutamaannya, maka ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih utama dari salat sendiri dengan 27 derajat. Nah, keutamaan 27 derajat karena salat berjamaah itu memiliki keutamaan yang pertama, menjalin silaturahim antar sesama. Yang kedua, mengajarkan disiplin, saling mencintai dan menghargai. Yang ketiga, menjaga persatuan, kesatuan, dan kebersamaan. Yang keempat, menahan diri dari sifat egois. Dan yang kelima, mengajarkan kepatuhan seorang muslim kepada pimpinannya. Inilah alasan-alasan atau sebab yang menjadikan keutamaan 27 derajat dari sholat berjamaah. Maka dasar hukum sholat berjamaah. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. Artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan laksanakan salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Setelah kita mengetahui dasar hukum, maka ada syarat sah salat berjamaah. Yang pertama adalah ada imam, ini pasti. Yang kedua ada makmum, berniat untuk menjadi imam. Yang ketiga, salat dikerjakan dalam satu majelis, ya, dalam satu tempat, ya. Kemudian salat makmum itu sesuai dengan salatnya imam. Ini syarat sahnya. Kemudian yang berikutnya syarat menjadi imam. Yang pertama adalah mengetahui syarat dan rukun salat serta perkara yang membatalkan salat, fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, paling luas wawasan agamanya dibandingkan yang lain. Kemudian berakal sehat, baligh, berdiri pada posisi paling depan. Dan seorang laki-laki itu ini syaratnya, tapi boleh juga perempuan asalkan kalau makmumnya perempuan juga. Dan yang terakhir adalah tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Itu adalah syarat menjadi makmum. Lalu bagaimana syarat menjadi makmum? Tadi syarat menjadi imam. Ya, berikutnya syarat menjadi makmum. Yang pertama, makmum berniat mengikuti imam. Yang kedua, mengetahui gerakan imam. Yang ketiga, berada dalam satu tempat. Kemudian yang keempat, posisinya di belakang imam. Yang kelima, sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Jenis-jenis makmum. Ada 3 jenis makmum di sini. Yang pertama, makmum muwafiq, makmum yang menjadi imam dari awal takbiratul ihram atau membaca surat Al-Fatihah, ya, dari awal
Kemudian yang kedua makmum masbuk, makmum yang datang terlambat, tidak sempat membaca surat Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Kemudian yang terakhir adalah makmum mufarid, ya, makmum yang menyalahi gerakan imam dan atau memisahkan diri dari imam. Kemudian apa yang membuat sholat berjamaah itu tidak bisa dilaksanakan? Nah, halangannya yang pertama, hujan yang mengakibatkan susah menuju ke tempat sholat berjamaah. Yang kedua, angin kencang yang sangat membahayakan. Yang ketiga, sakit yang mengakibatkan susah berjalan menuju ke tempat sholat berjamaah. Yang keempat, sangat ingin buang air besar atau buang air kecil, dan karena baru makan makanan yang baunya sukar dihilangkan seperti bawang petai dan jengkol. Nah, ini adalah posisi imam dan makmum dalam sholat berjamaah. Posisi imam dan makmum dalam sholat berjamaah. Kita bisa lihat dua orang laki-laki, ini sebagaimana Ibnu Abbas, ini imamnya dan ini makmumnya agak ke belakang sedikit. Kemudian tiga orang laki-laki atau lebih, makmumnya seperti ini paling depan, kemudian imamnya paling depan, kemudian makmumnya di belakangnya. Kemudian satu laki-laki dan satu wanita. Ini imamnya laki-laki, kemudian ini wanita di belakangnya persis. Kemudian dua laki-laki, satu wanita atau lebih. Ya. Jadi ini imamnya, sebelah kanannya karena laki-lakinya cuma satu, sebelah kanannya itu makmum laki-laki, mundur sedikit. Kemudian di belakangnya itu adalah makmum perempuan. Kemudian kalau dua orang wanita, jelas dua orang wanita berarti di belakang imam, ya, di belakang imam kalau imamnya laki-laki. Tapi kalau imamnya perempuan, nah ini imamnya perempuan, kemudian makmum perempuannya di sebelah kanannya, di sebelah kanan, agak di belakang sedikit. Kemudian tiga orang wanita atau lebih, ini tiga orang wanita, ya. Yang satu jadi imam, kemudian kanan kirinya, sebelah kanan makmum, sebelah kiri juga makmum. Kemudian yang ketujuh, beberapa laki-laki dan wanita. Ini laki-laki, ini imamnya laki-laki, ini makmumnya juga laki-laki, ya. Kemudian ini makmum perempuan. Nah, bagaimana kalau misalkan bila ada anak-anak? Nah, ini imam laki-lakinya dewasa, kemudian ini makmum laki-laki dewasa, kemudian ini yang bunter ini makmum laki-laki anak-anak, ya, kemudian ini baru perempuan dewasa. Nah, seperti ini posisi imam dan makmum di dalam sholat berjamaah. Jadi ada 8 kriteria. Nah, untuk terakhir kita akan mengerjakan soal-soal latihan, ya, bisa mengklik di sini atau bisa dengan scan barcode atau QR code yang telah kita sediakan. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.